Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dr. Dwi Hartanto, Magister Pendidikan. Alhamdulillah, saat ini saya masih bekerja sebagai dosen di lingkungan ITB GRI Pontianak pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, program studi Penjaskes dengan nomor NIDN 1108128201. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK TPT bidang pengajaran. Adapun tujuan penyampaian ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu gerak dasar tenis lapangan dengan materi servis, di mana pemaparan ini mencakup DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun outline mata kuliah yang diajarkan di mata kuliah gerak dasar ini ialah: yang pertama, deskripsi mata kuliah itu sendiri; yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK; yang ketiga, sistem pembelajaran gerak dasar tenis lapangan; yang keempat, materi pembelajaran tenis lapangan; yang kelima, sistem penilaian tenis lapangan; yang keenam, rekaman video. Adapun mata kuliah ini diajarkan di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Untuk kode mata kuliah itu sendiri adalah MKK 422419. Adapun status perkuliahan wajib bagi mahasiswa. Adapun bobot mata kuliah adalah 2 SKS. Dalam deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari kuliah praktek dan teori. Selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu bermain tenis lapangan dengan baik dan benar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau disingkat CMMK, yaitu 1. Mahasiswa dapat atau mampu melakukan gerak dasar dengan baik secara praktek dan teori. Yang kedua, mahasiswa dapat atau mampu bermain tenis lapangan dengan baik. Yang ketiga, mampu menjelaskan teknik dasar permainan tenis lapangan secara teori dan praktek. Yang keempat, mahasiswa mampu memimpin jalannya sebuah pertandingan. Adapun sistem pembelajaran dalam gerak dasar ini yang digunakan dalam perkuliahan adalah: yang pertama, kuliah dengan tatap muka, baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kuliah menggunakan sarana berupa video pembelajaran, diskusi, tugas, praktek, UTS, maupun UAS di akhir pembelajaran. Adapun sistem penilaian yang terdiri dari 4 item. Yang pertama, aktivitas; yang kedua, tugas; yang ketiga, UTS; yang ketiga, UAS di akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dari materi yang sebelumnya. Kita sudah membahas banyak hal terkait dengan tenis lapangan. Sebelum saya akan menyampaikan materi tentang hari ini tentang servis tenis lapangan, terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi terkait siapa yang hadir, siapa yang tidak. Saudara Ariswanto
sudah hadir. Timus, Pak. Nisa, Lukman, ya Pak. Sebelum saya menginjak materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya akan mengingatkan saudara terkait dari materi yang kemarin. Saya mengingatkan dulu terkait materi tentang yang sudah saya sampaikan. Kira-kira masih ingat apa sih tenis lapangan itu? Tenis lapangan merupakan sebuah permainan atau sebuah olahraga yang menggunakan raket sebagai alat pukulan bola agar melewati net. Nah, itu masih ingat. Berarti masih mau belajar. Kalau yang lain, apa yang diingat? Apa yang diingat? Jadi hanya sekedar mengingatkan bahwa tadi sudah disampaikan sama teman saudara sendiri terkait bagaimana proses teknik dasar itu. Tadi sudah bicara terkait sejarah, mengingat sekilas, terus lapangan. Bentuk lapangannya hampir mirip dengan tenis bulu tangkis kan? Yang membedakan apa kira-kira? Garis belakang. Garis yang mana? Dari yang ini. Ukuran lapangan. Ukuran lapangan pasti beda. Ya kira-kira yang membedakan di sini apa? Garis belakang. Garis belakang. Belakang yang mana ini? Garis depan. Terus? Belakangnya nggak ada garis lagi Pak. Kalau untuk ganda bulu tangkis kan ada lagi belakangnya. Nih, sini. Iya. Sini ada garis lagi. Iya. Terus? Apalagi yang bedakan? Nih ada garisnya melintang sana ya. Kalau bulu tangkis. Apalagi? Apalagi? Yang membedakan? Tadi udah satu. Garis. Apalagi? Nah. Terus? Bawah ini. Yang bedakan ini juga. Ini harusnya di sini. Sama lebar. Yang bedakan ini lebar. Yang bedakan cuma ini ada garis tambahan. Ada tambahan. Ini peralatan yang tadi sudah sampaikan terkait ada net, ada raket, ada apa lagi nih? Net, bola. Nah, ini saya bawa. Nih raket. Beda raket bulu tangkis dengan raket tenis. Bedanya di mana? Lebar. Berat. Terus? Tali juga agak besar. Tali senar. Apalagi? Untuk rangkainya Pak. Untuk tangkai. Besar. Kan ada yang kecil. Kalau untuk anak-anak. Kalau yang untuk dewasa tetap besar. Sama ini. Tengah. Ya ada ini lurus ya kalau bulu tangkis. Itu yang bedakan. Sama apa? Bukan senar. Tarikan senar. Ini beda. Tarikan senar antara tenis dengan bulu tangkis. Nah, sekarang kita menginjak ke materi servis. Apa sih servis? Pukulan awal dalam sebuah permainan. Pukulan Untuk memulai sebuah permainan. ada di mana saja ketika ada kata servis di cabang olahraga apa saja? Bola voli. Bola voli, bulu tangkis, kasti, Tenis meja. tenis meja, takraw. Terus ada berapa macam gerakan dalam servis? Ada berapa macam dalam gerakan servis tenis lapangan? Kira-kira ada berapa macam? Tenis lapangan. 3. 1. 1.
Servis flat. Apa pengertian servis flat? Merupakan pukulan servis yang paling berpower. Servis flat merupakan pukulan servis yang paling bertenaga dan keras atau power sehingga sering disebut cannonball servis. Bagaimana prakteknya? Sebenarnya yang membedakan antara ini satu flat, yang kedua slash, yang ketiga American twist. Ini yang membedakan apa sih dari ketiganya nih? Ini pengertian hampir sama, cuma ada pembedanya. Di mana letak pembedanya? Teknik di mana? Cara memukul antara perkenaan raket dengan bola. Kalau twist atau flat itu biasanya kebanyakan di tengah. Flat. Terus kalau twist agak sedikit di atas. Ya, yang membedakan nanti yang membedakan itu di ini. Nih, antara perkenaan bola. Ada perkenaan bola. Coba ada salah satu maju ke depan. Coba maju ke depan. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau servis, apa yang dilakukan? Melempar. Proses belajar. Posisi awal. Seperti apa posisi awal? Posisi dalam servis itu seperti apa? Kakinya harus seperti apa? Kakinya dibuka atau kalau sudah bau berarti kita melakukan servis apa? Servis apa? Bukan, kalau kita di cabang olahraga apa? Volley. Hah? Itulah bola kakak. Betul. Tapi kalau di dalam tenis lapangan, posisi kaki itu kiri di depan, badan kita harus miring. Yang megang bola, ini untuk megang raket. Posisinya, coba ada di sini. Jadi posisinya ini raket, ini harus miring lagi. Pertama yang diajarkan apa? Pertama kali yang diajarkan itu ini dulu. Ini tidak semua bisa. Tidak mudah. Hanya lempar. Tetapi yang sesuai dengan di atas kepala kita. Ini belum tentu orang semua bisa. Ada yang belakang. Kalau kita belakang artinya gimana? Kalau kita lemparnya ke belakang, saya bisa malah kita mundur. Jadi ini tidak sembarang coba. Kamu coba ini tidak usah dipegang. Kamu coba lempar aja di atas kepala kamu. Habis itu kamu lempar, pegang tangan kanan, tanggap tangan kanan. Jangan gitu. Jadi kalau tangan kamu di atas, jadinya angkat. Coba lagi, lempar, hap. Ini soal apa? Tangan kanannya ini pegang. Ini raketnya di sini dulu. Coba posisi miring. Ini raketnya dari sini dulu. Kalau untuk proses belajar, lempar. Kalau jauh, lempar lagi di atas. Hop, jadi ini naik atas, sambut, pegang. Jangan kaku. Pegang dulu. Ini jangan terlalu kaku. Sini ini pegang. Hop. Nih. Kalau Anda gini, pegang. Ini bola itu arahnya apa? Lambung. Kalau enggak, Ke samping. ke Samjam. Tapi kalau kita posisi gini, posisi kaki sejajar, kata saudara tadi,
Jadi kalau kita sejarah gimana? Susah. Kalau kita kaki di depan, miring, kaki harus agak sedikit congkok dulu. Jadi kita ini congkok, naik. Ada recutan. Ada recutan. Hah? Betul. Jangan betul. Jadi ada recutan, kaki agak sedikit, ini agak rapat. Jadi ini jajan. Ya. Jadi kalau kita ini kakinya rapat ke depan. Kakinya rapat ke depan. Nanti kita setelah teori yang Bapak sampaikan, baru kita nanti praktek di lapangan mencoba untuk melakukan gerakan gimana sih sebenarnya servis yang benar. Baik, ada pertanyaan sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Yo, silakan. Teknik apa saja yang harus dikuasai dalam permainan tenis lapangan? Teknik. Jadi kalau kita bicara teknik itu banyak. Teknik dalam memukul, ya kan? Teknik dasarnya kan, berarti teknik dasar memukul, teknik siap dalam tenis lapangan juga beda dengan dengan bulu tangkis. Kalau teknik dasar sikap siap dalam tenis lapangan itu posisinya apa? Posisi kaki sejajar, kaki agak ditekuk, raket itu di depan. Kenapa harus di depan? Pertanyaannya. Kenapa harus di depan, Pak? Kenapa harus di depan? Tidak di tengah, tidak di bawah atau di atas. Kenapa posisi untuk tenis lapangan harus tangan kiri di atas? Kita harus siap. Kenapa? Pertanyaan. Biar mudah bergerak. Biar mudah apa lagi? Ada power. Apalagi? Kan siap. Kenapa? Kalau kita tidak siap, karena jadi kita mau kemana bisa? Mukul bisa, bagian bisa. Tapi kalau kita gini, bola dari sana spin, Anda tidak siap, sasarannya apa? Kalau Anda siap, nggak mungkin. Itu beda itu. Ada teknik dasar tadi, ada servis, ada pukulannya apa? Slow, overhead, terus ada lagi volley. Pertanyaannya sekarang lagi, untuk servis dikatakan masuk seperti apa? Servis ini dikatakan masuk seperti apa? Bola seperti apa? Mantul di daerah. Mantul di mana? Area lawan. Area lawan. Misalkan kita servis sebelah kanan, bola harus jatuh di Kiri sebelah daerah lawan. daerah lawan mana? Kanan. Mantul di sini atau langsung ke sini? Masuk ke sini? Bukan ke sini. Kalau kita mantulnya di area kita sendiri, namanya servis apa? Baru ke tempat lawan. Servis apa namanya? Yo, itu yang bedakan. Servis dalam apa? Tenis meja. Tenis meja. Tapi kalau dalam tenis lapangan itu bola harus dari kanan ke kanan, dari kiri ke kiri. Hampir sama kayak bulu tangkis. Hampir sama dengan bulu tangkis. Cuma bedanya kalau dalam tenis lapangan itu ada dua servis, kesempatan dua kali. Bola yang pertama, misalnya Anda kenceng, bola itu out. Yang kedua, biasanya asal masuk. Tidak menggunakan power, yang penting bola masuk. Tapi kalau di servis yang lain, kesempatan hanya sekali. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya tunjuk untuk membuat kelompok, dibagi nanti kelompok untuk membuat apa sih kebutuhan fisik atau komponen-komponen fisik yang dibutuhkan dalam servis itu apa saja.
Nanti Anda kondisi fisik apa yang diperlukan dalam saat melakukan servis itu apa saja. Anda diskusi di kelompok, nanti Anda sampaikan. Kan banyak itu tentang koordinasi, tentang kondisi fisik. Cuma apa yang dibutuhkan dalam servis tenis lapangan itu apa? Nanti ada diskusi, presentasi. Silakan dibuat 4 kelompok. Ini 1, ini 2, itu 3. Yang ini pindah ke belakang nanti dipindah. Ini 1, 2, 3, 4 pas 4 kelompok. Untuk melihat arah luar ya. Berarti mata dengan kanan. Berarti mata kita untuk melihat bola, kanan untuk siap menuju bola. Sudah? Sudah belum? Sudah? Untuk presentasi kelompok yang pertama, coba Ren, sampaikan apa yang menjadi pembahasan di kelompok saudara terkait unsur-unsur kondisi fisik yang ada di dalam servis dalam tenis lapangan. Coba. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai unsur kondisi fisik dalam servis tenis lapangan. Yang pertama itu adalah luar otot lengan. Yang kedua itu fleksibilitas punggung, terus fleksibilitas pergelangan tangan, fleksibilitas bahu, dan koordinasi mata tangan. Yang pertama itu power otot lengan. Itu berfungsi untuk agar pada saat servis tidak terlalu mengeluarkan tenaga atau tidak melakukan kekuatan pada saat servis, sehingga bola yang kita inginkan masuk di posisi lapangan sebelah mana itu terjadi. Dan jikalau kita menggunakan kekuatan, bola akan melenceng di luar lapangan. Sedangkan fleksibilitas punggung pada saat kita melakukan servis, otomatis yang dibutuhkan oleh pemain ataupun atlet tersebut adalah fleksibel punggung. Pada saat melakukan servis, pada saat kita mengayunkan tangan, selain fleksibel bahu yang kita gunakan, yang kita mainkan perannya, fleksibel punggung juga kita mainkan perannya pada saat servis, sehingga memudahkan pemain ataupun atlet itu memukul bola. Terus koordinasi mata tangan pada saat kita melakukan servis, saat melambungkan bola dengan mengayunkan raket untuk perkenaan, kita memerlukan koordinasi mata dan tangan, sehingga perkenaan bola dan perkenaan raket itu di tengah-tengah. Sekian diskusi kami, hasil diskusi kami. Siap, gerak. Tengah, lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Pak, tidak ada. Siap, gerak. Tangan, dua tangan, gerak. Tuh, geser ke kanan. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak.
Rem tangan, dua tangan, gerak. Ya. Turun. Aku tinggal sini. Gerak. Ada kiri, gerak. Baik, minta salah satu yang di belakang pemanasan belakang. Satu aja pemanasan. Ayo, maju. Maju. Jangan kasih pemanasan. Hitungan 1 kali 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, posisi kaki. Posisi kaki. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Siap. Gerak yang paling depan. Posisi kaki kiri depan, badan condong ke hadap kemana sana? Kanan. Kanan. Coba Anda kaki ditekuk dua-duanya. Tekuk. Lempar. Lagi, ditekuk. Lempar. Lagi. Sekarang stop. Lempar tangan kiri. Sambut tangan kanan. Sambut tangan kanan. Siap? Mulai. Lagi. Satu. Oke, sekarang Bapak kasih Bapak. Siap, posisi siap. Dari posisi diam. Ketika Bapak bilang 1, Anda 2 lempar. Tangkap. 1, 2, tangkap. Lagi. Posisi raket. Badan. Kaki kiri depan. Raket posisi miring. Ketika Bapak bilang 1, raket taruh di belakang. 2 lempar. Tunggu dulu. 2 lempar. 3 ayunkan. Coba. Contoh. Dan sini kan. 1, 2, pukul. Lagi. 1, 2, lempar. Siap. 1, tangan raket di belakang. 2, lempar. Oke, ambil dulu. Gerak, istirahat sebentar, gerak. Baik, banyak kesalahan yang memang Anda lakukan, terutama saat apa? Pegang raket. Itu kebanyakan raketnya udah di sini. Ada yang seperti ini. Bapak dia bilang, jadi ketika kita megang raket itu di ujung, raketnya miring, baru ada titik keseimbangannya. Ya, jadi posisi raket itu harus seperti ini. Jangan, kalau ini itu spin. Ya, besok kita ulang lagi, untuk pertemuan yang akan datang kita ulang lagi. Siap. Jadi ada media nanti yang kita pakai lagi, nanti berupa apa, nanti Anda suruh bawa sesuatu alat, nanti Bapak informasikan lebih lanjut. Ada pertanyaan terkait apa yang Bapak sampaikan di dasar khususnya di servis. Ada pertanyaan? Ya. Baik, semuanya siap gerak. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.